Mari kita membaca daripada Yohanes 16, Injil Yohanes 16 dari ayat ke-23 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 16 dari ayat 23 kita akan membaca sampai ayat ke-28. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, ini adalah saat-saat menjelang akhirnya 3 pasal yang terakhir yang Kristus beritakan kepada murid-muridnya yang sungguh-sungguh, yang terpilih, dan waktu itu Yudas sudah tidak ada. Yudas pergi dari Yesus pasal 13. Pasal 14 barulah Yesus mengungkapkan hal-hal yang penting, hal-hal yang terakhir yang dia tuturkan kepada muridnya sebelum naik ke atas kayu salib. Saudara-saudara, mengapa? Karena ada orang yang tidak layak mendengarkan sesuatu, biar dia pergi, baru dibicarakan. Dan orang-orang yang kira apapun dia bisa dengar, itu orang mimpi. Karena jika Tuhan tidak mewahyukan sesuatu, tidak seorang berhak mendengar sesuatu yang Tuhan tidak mewahyukan. Kalau Tuhan mewahyukan, Tuhan wahyukan kepada mereka yang betul-betul dipilih dan sudah setia kepada Tuhan. Maka pasal 14, pasal 15, pasal 16 berbeda sekali dengan khotbah-khotbah yang lain. Di dalam Matius 5, 6, 7, 3 pasal permulaan Kristus di dunia. 14, 15, 16 Yohanes, 3 pasal terakhir pada waktu Yesus ada di dalam dunia. Dan pada menjelang akhir ini, 2 hal yang penting dikatakan, yaitu dia beritahu kepada semua rasul bahwa dia tidak lagi pakai kiasan. Dia bicarakan dengan seterus-terusnya, terus terang bicara sama dia. Terus terang, tidak simpan-simpan. Terus terang, mengwahyukan secara seluruhnya yang penting kepada muridnya. Kedua, dia adalah datang dari Bapa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memperbedakan Kristen dengan agama yang lain. Yesus Kristus lain sekali. Yesus adalah satu-satunya yang mempertanggungjawabkan dia dari mana, ajarannya dari mana. Dan dengan sungguh-sungguh setia dia mempertanggungjawabkan yang dilakukan berpadu dengan yang diajarkan. Yang dia lakukan, kalau engkau tidak percaya, engkau tidak mungkin melihat orang lain melakukan yang lebih bermutu daripada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. If you don't believe of everything I say to you, you should believe what I have done. Kalimatku kalau kau tidak terima, engkau harus percaya apa yang ku lakukan. In between the speech of Christ and the deeds of Christ, there's no difference, no distance. Tidak ada jarak. Karena yang dikatakan dan yang dilakukan bersama kualitas, yaitu dari Tuhan Allah yang menjadi Bapaknya. Saudara-saudara, itu sebab di dalam ayat-ayat terakhir menjelang berhentinya khotbah lagi yang panjang kepada murid-murid, saudara-saudara, ini 3 pasal orang biasa tidak berhak mendengar. 3 pasal orang Farisi tidak berhak mendengar. 3 pasal ini Yudas yang pernah dipilih Yesus sendiri pun
tidak berhak mendengar. Hanya 11 murid yang bersesuatu privilege untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang terakhir ini. Saudara-saudara, kita jangan ikut gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab, gereja-gereja yang sembarangan khotbah. Kita harus teliti membedakan yang mana benar-benar dari Tuhan, yang mana dari manusia, yang mana dari pimpinan manusia yang menganggap diri hebat, dan mana yang dari setan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, jangan kira semua Kristen sama. Orang Kristen yang benar atau orang Kristen yang mentelusuri kalimat-kalimat ini dari mana. Saudara berhak tanya kepada pendeta, mengapa engkau mentafsirkan seperti ini? Mengapa tafsirnya seperti ini? Tanya. Saudara-saudara, kalau pendeta tidak mau menjawab, cuma mengatakan setan keluar, ya engkau yang keluar saja. Karena bukan setan yang tanya, engkau yang mau tahu kebenaran yang tanya. Jadi kita menjadi orang bertanggung jawab, orang yang sungguh-sungguh mau bertanggung jawab dan mau betul-betul hidup sejati di hadapan Tuhan. Yesus Kristus di dalam ayat 23 seolah-olah membicarakan tentang sudah waktunya engkau boleh pakai nama saya berdoa. Nah saudara-saudara, kapankah nama Yesus menjadi pengantara sehingga doa kita didengar oleh Allah Bapa? Mulai sejak Yesus datang ke dunia sudah boleh doa berdasarkan namanya? Atau setelah dia naik akan kayu salib, setelah dia bangkit daripada orang mati, lalu diberikan nama di atas segala pemerintah, diberikan nama di atas segala penguasa, diberikan nama di atas segala nama. No other name is higher than the name of Jesus Christ. He surpassed all the kings, all the emperors, all the generals, all the leader of the world. Yesus diberikan nama di atas segala nama. Nama di atas segala pemerintah. Nama di atas segala penguasa. Termasuk penguasa di atas bumi ini. Dan penguasa di dunia abadi. Penguasa di langit. Di angkasa. Penguasa di dalam dunia rohani. Pun tidak ada satu yang lebih besar dari dia. Dan di situ nama sudah diberikan dengan kedudukan begitu tinggi. Barulah kita mempunyai satu jaminan doa kita diterima oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, doa demi nama Yesus Kristus kepada Tuhan Allah jangan dimengerti seperti orang-orang dak karu-karuan. Nama Yesus, nama Yesus, minta apapun diberikan. Itu orang gila. Karena Yesus mengatakan kalimat ini mengandung arti melalui kematian, melalui dibuang oleh Allah Bapa karena menanggung dosamu dan dosaku, berperang dengan setan, lalu dari kematian dia menang, dari Taurat dia menang, dari hukuman Taurat dia menang, dari setan dia menang, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kutukan dari Taurat, mengalahkan semua kemarahan Tuhan Allah. Setelah dia selesaikan semua kemenangan, dia bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disitulah nama Kristus menjadi hak kita berdoa kepada Bapa. Saudara-saudara, orang yang tidak mengerti berapa besar korban Yesus sehingga dia boleh mencapai sesuai nama yang tertinggi, cuma tahunya, oh gampang ya, pakai nama Yesus, minta apa saja, diberikan. Itu orang mau apa? Mau memanfaatkan Allah, mau memperalat Yesus, mau minta segala berkat sesuai keinginan dia yang bersifat kedagingan. Orang itu bukan saja tidak akan dapat berkat dari Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat palsu dari setan. Lalu dia kira inilah berkat Tuhan. Saudara-saudara, yang tidak jalankan kehendak Tuhan tapi seperti diberkati, itu adalah pemalsuan yang sangat licik. Saudara-saudara, pendeta banyak hal tidak beres, tapi gereja diberkati. Engkau kira itu adalah seperti apa yang dikatakan di sini, demi namaku minta apa diberikan? Tidak, itu adalah diberikan oleh iblis semua harta sebanyak mungkin, tetapi tidak menjalankan kehendak Tuhan, supaya dijerat di dalam kejahatan tapi tidak sadar. Ini sulit untuk kita mempunyai pengertian. Kalau engkau mendapatkan uang yang banyak, jangan kira itu dari Tuhan. Kadang-kadang itu dari setan, itu dari manusia, itu daripada orang jahat yang menguji, atau datang dari kemungkinan Tuhan membiarkan engkau menyatakan bagaimana reaksimu terhadap Tuhan. Bagaimana reaksimu
terhadap kekayaan. Dan di situ kekayaan yang menjatuhkan orang ada kekayaan bukan dari Tuhan. Saudara-saudara, saya heran begitu banyak orang tafsiran ayat-ayat seperti ini. Demi nama Yesus, saya minta apa saja diberikan oleh Tuhan. Lalu mereka mulai, oh Yesus, dalam nama Yesus. Kelihatan ngotot, kelihatan sungguh-sungguh berdoa. Padahal itu hanya menyatakan keegoisan, keserakahan, dan ketidakpuasan di dalam materi yang diberikan oleh Tuhan. Lalu menjadikan menjual diri, menjual harga diri, menjual hak sulung diri, menjual kerohanian diri demi keuangan. Kalau Tuhan mengatakan biar dia kaya, supaya dia jatuh di dalam kebinasan, cilakalah kamu. Saudara-saudara, uang itu perlu, tapi uang itu bukan paling penting. Semua 1, 2, 3. Uang itu perlu, tapi uang tidak penting. Barang siapa yang tidak bisa membedakan uang ini dari mana, lalu terima saja dengan senang, ditambah lagi ini berkat Tuhan, itu orang sudah berada di tangan iblis. Saudara-saudara, bukan saja engkau tidak bisa membedakan, bukan saja engkau tidak bisa mengerti ini dari siapa, malah engkau pakai ini pasti dari Tuhan. Karena Tuhan begitu menyenangi saya, maka memberikan kekayaan kepada saya. Demi nama Yesus, mendapatkan segala sesuatu yang kau minta. Ini bukan ajaran Yesus secara harfiah. Ini bukan ajaran Yesus secara letterlock. Ini adalah ajaran Yesus tentang kematian, kebangkitan Dia yang menderita begitu besar, sengsara untuk mengganti engkau dan saya. Barulah diberikan nama di atas segala nama. Kalau nama yang diperoleh Yesus begitu sulit, mengalami begitu besar penderitaan, masa nama itu boleh diperalat dan dipermainkan oleh orang berdosa? Apakah Tuhan mengizinkan anaknya yang menderita kematian, kutukan, kemarahan Allah dan semua tuntutan Taurat sampai mati di atas salib, baru dia mengalahkan segala sesuatu, lalu dia bangkit lagi? Nama yang begitu mulia mungkinkah diperbolehkan oleh Allah menjadi nama yang diperalat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab? Saya kira pengajaran-pengajaran yang tidak sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab sudah masuk gereja lama. Dan banyak orang datang ke gereja hanya karena mau mendapat berkat, mau memperalat nama Tuhan Allah saja. Saudara-saudara sekalian, banyak hal yang saya tidak ngerti. Tapi banyak orang kelihatan tidak usah berbuat baik, kelihatan tidak karuan, tapi karena pakai nama Yesus berdoa, lalu mendapat berkat yang besar. Itu benarkah berkat itu dari Allah? Benarkah karena nama Yesus dipakai mengakibatkan Tuhan harus mentepatkan janjinya sesuai dengan apa yang dikatakan, demi namaku kau minta apa saja dari Bapa, Dia akan karuniakan kepadamu. Apakah betul yang diterima itu dari Tuhan Allah? Saya kira tidak begitu gampang. Saya tidak ingin dan tidak berusaha mempersulit pengertian tentang kekristenan. Sebagai seorang hamba Tuhan, belajar banyak, pikir komplikasi sekali, lalu berusaha menceritakan yang gampang didengar. Saya tidak mempersulit Alkitab, tapi saya tidak mau saudara mempermudah Alkitab. I do not want to make the Bible more trouble, more difficult to be understood, but I do not want either you simplified Bible to be so easily understood with a wrong understanding, wrong way. Saudara-saudara, di sini Yesus Kristus berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Karena apa? Sudah tahu, sudah jelas. Sebelumnya banyak kiasan atau banyak perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus mempunyai keunikan di dalam dua hal yang luar biasa. Pertama, waktu mengajar pakai istilah yang paling gampang, tetapi banyak kiasan yang sulit dimengerti. Waktu melakukan sesuatu pakai kuasa yang tidak terbatas, menjalankan mujizat. Dua hal ini bicara tentang kiasan dan perumpamaan. Lakukan mujizat dengan kuasa. Tidak ada pada semua pendiri yang lain. Saudara-saudara, di dalam khotbah saya, engkau menemukan banyak bandingan-bandingan yang tidak sering engkau mendengar daripada pengkhotbah atau pendeta
yang lain. Comparison between the great words of the great figures in the human history of culture and religion. To compare. Saya suka mengcompare mereka lalu menemukan a qualitative difference between Christ and other founders of religion, and you have your faith in him. Saudara-saudara, setelah memperbandingkan, setelah mengcompare, engkau menemukan keunikan dan di situ engkau ambil keputusan, saya percaya Yesus, saya beriman kepada Dia. Saudara-saudara, Yesus berkata, pada saat ini, tidak lama kemudian, engkau tidak akan lagi akan minta apa. Tetapi saya berkata kepadamu, saya tidak akan bicara tentang kiasan dengan engkau lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa. Ini artinya apa? Segala sesuatu artinya yaitu segala sesuatu. Bukan. Segala sesuatu di dalam rencana Allah. Segala sesuatu di dalam kerohanian. Segala sesuatu yang bersangkut iman, bersangkut ibadah, bersangkut dengan kesucian dan hidup rohani. Saudara-saudara, semenjak doa manusia yang paling dahulu yang dicatat menjadi satu mazmur yang penting 3.500 tahun yang lalu, itu lebih dulu dari Konfusius 1000 tahun. Lebih dulu dari Sakya-Munis hampir 1000 tahun. Lebih dulu dari Upanishad beratusan tahun. Lebih dulu daripada syair-syair dari Homer, Iliad dan Odyssey kira-kira 1000 tahun. Lebih dulu daripada John Milton, lebih dulu daripada Li Bai, Tu Pu Bai Ji, penyair-penyair terbesar di Tiongkok yang di kira-kira 1400 tahun yang lalu. Saudara-saudara, doa manusia kepada Tuhan Allah yang pertama yang dicatat di Alkitab menjadi satu mazmur, yaitu Mazmur 90. Engkau sudah menemukan ciri khas doanya. Begitu banyak doa, tapi tidak satu pun menyangkut minta makanan, minta kesehatan, minta sejahtera, minta berkat, minta uang. Tidak ada. Saudara perhatikan ya. Saudara jangan baca kitab terus hafal-hafal tapi tidak ngerti. Bandingkan, pikirkan, analisa. Akhirnya engkau menemukan bijaksana di dalamnya. Mazmur 90, 7 doa yang paling besar. Yang pertama, ajarkanlah kami ya Tuhan bagaimana menghitung waktu-waktu yang kami miliki. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang khidmat. Bukan pikiran yang pintar. Banyak orang makin sekolah makin pintar. Otaknya banyak pengetahuan. Hatinya banyak kegelapan. Jadi di sini Musa tidak doa minta uang. Tidak doa minta pangkat. Tidak doa minta kuasa. Tidak doa minta seks. Apa yang menjadi peperangan dunia? 4 hal. Kuasa, nama, uang, dan seks. Ini menjadi the reason of a human war in this world and world history. Menjadi sesuatu perjuangan yang sengit di masyarakat. Engkau marah sama orang lain. Engkau bertarung sama orang lain. Karena uang, karena nama, karena seks, karena kuasa. Saudara-saudara, orang militer cari kuasa. Orang dagang cari uang. Yang dituntut itu. Maka biasanya kalau yang dituntut menjadi sebagian dari agamanya. Dia menjadi orang yang beribadah, berdoa. Tapi dengar apa yang didoakan. Tuhan, saya mau kesehatan. Saya mau sejahtera. Saya mau hoki. Saya mau harta benda. Saya mau uang. Saya mau hidup dengan seks. Dan hidup dengan cinta kasih yang sepenuhnya. Semua yang diminta oleh manusia seperti itu. Itu adalah agama yang rendah sekali. Musa seorang begitu pintar. Semua pengetahuan sudah dimiliki. Seluruh kenikmatan di istana dimiliki oleh dia sendiri. Dan waktu dia tua, dia tidak minta uang, tidak minta kuasa, tidak minta seks, tidak minta materi, tidak minta kemuliaan dunia. Dia minta bijaksana dari surga. Dia minta pengertian murka Allah. Dia minta supaya Tuhan memberkati dia di dalam hari-hari sengsara. Pada waktu hari sengsara, dia mengetahui siapa mengetahui kemarahanmu. Semua doa tidak mengenai akan materi.
Satu-satunya kalimat doa mengenai materi yaitu dalam doa Bapa kami. Dan Yesus mengatakan, berilah kami makanan yang seperlunya, bukan sebanyaknya ya. Seperlunya hari ini. Itu satu-satunya kalimat mengenai doa. Kalau Yesus mengajar kita begitu berdoa dan difokuskan kepada carilah kepada Tuhan Allah kerajaan dan carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka yang kau perlu akan ditambahkan, bukan diberikan. More than what you need. Saya mengalami apa yang saya perlu selalu Tuhan kasih lebih. Jadi selain saya perlu masih bisa simpan uang, masih bisa bantu orang lain, masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena more than what I need. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji, tidak mungkin dia mungkir. Karena dia Tuhan. Tidak mungkin dia bermain-main. Yang dijanjikan Tuhan pasti dijalankan oleh Tuhan. Kalau demikian orang Kristen takut apa? Takut lapar. Adakah orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akhirnya lapar mati? Cari, kasih tahu saya yang mana. Adakah orang memberikan perpuluhan akhirnya miskin, tidak bisa sambung hidup? Kasih tahu di mana dia. Kalau engkau semua penghasilan 10% kasih dulu pekerjaan Tuhan, yang lain 90%. Tuhan pasti memberikan bijaksana. Engkau bagaimana pakai dan akhirnya tidak mungkin mati kelaparan. Saudara-saudara, orang yang tidak habis-habis minta uang, minta kekayaan adalah orang yang iman tidak ada dan mempermainkan nama Tuhan. Saudara-saudara, kalimat di sini pada waktu itu engkau minta kepada Bapakku apa saja dengan namaku aku akan memberikan. Bukan apa saja berarti apa saja. Arti apa saja, ada apa saja di dalam prinsip rencana Tuhan untuk kita berdoa. To know how to pray, that is very important item in your spiritual growth. Saudara-saudara, bagaimana mesti berdoa? Ini salah satu cara yang paling penting menguji kerohanianmu sampai di mana. Saudara-saudara, kalau engkau mencari kehendak Tuhan, engkau mencari kerajaan Tuhan, engkau mencari kebenaran Tuhan, dari kalimat doamu langsung kita tahu. Kalau seorang doanya cuma seks, doanya cuma senang-senang, doanya foya-foya, doanya materi, doanya cuma uang saja, itu bukan saja tidak bisa menyatakan di mana tuntutan kerohanian. Di sini membuktikan kejelekan dan hal yang mempermalukan telah dipaparkan di dalam doanya sendiri. The way you pray is the manifestation of your spirituality. What you are asking is to sign up that you should give us other people understand what is the goal of your life. Tujuan hidupmu selalu dinyatakan di dalam isi doamu. Apa yang kau doakan itu adalah tujuan hidupmu. Karena doa merupakan ekspresi daripada kehendak sedalam-dalamnya hati manusia minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Benarkah? Sudah mereka minta banyak hal. Oh Tuhan, tambahlah iman. Itu sudah minta. Tetapi pada saat itu belum demi nama Yesus. Amin. Istilah demi nama Yesus. Amin. Setelah selesai doa pakai nama demi nama Yesus. Amin. Itu penting sekali bagi orang Kristen. Saya harap saudara belajar pakai nama Yesus baru bilang amin. Karena di sini membedakan engkau. Nyatakan dirimu adalah orang Kristen, bukan orang agama lain. Semua orang lain, agama yang lain tidak pakai nama Yesus menjadi penutup doanya. Tapi orang Kristen harus. Biar kita belajar, kita biasakan, haruskan kita nama Yesus. Lalu baru kita bilang amin. Karena apa? Karena satu-satunya nama yang bikin gemetar kerajaan setan, Yesus. Satu-satunya nama yang melampaui semua penguasa, Yesus. Satu-satunya nama yang lebih tinggi dari semua pemerintah, nama Yesus. Satu-satunya nama yang bikin kita diperkenan oleh Tuhan Allah adalah nama Yesus.
Anak tunggal Allah yang mati di atas salib. Anak tunggal Allah yang benar menyerahkan diri menjadi tebusan kita dan menjadi korban penebusan dosa di hadapan Tuhan adalah nama Yesus. Pada waktu Tuhan Allah mendengar orang ini berdoa demi nama Yesus, hatinya terhibur. Karena engkau sungguh-sungguh menghargai anak tunggal yang dikirim untuk mati bagimu. Saudara-saudara, selama ini kamu tidak doa demi namaku. Yesus berkata kepada mereka, sampai sekarang engkau belum minta apa demi namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Apakah yang menjadi sukacita kita? Dari apa yang kau terima, engkau menjadi sukacita juga membuktikan rohani Bapa. Kalau engkau melihat orang banyak menjadi orang Kristen, engkau tidak sukacita. Tapi engkau double loteri, engkau teriak-teriak. Sudah kedengaran, sudah ketahuan. Hatimu bukan di dalam kerajaan Allah. Hatimu di dalam memupuk dan mentabung kekayaan di dalam dunia saja. What makes you rejoice? Saya mau tanya. Apakah hal yang bikin engkau bersukacita? Kenapakah kalau ada satu hal yang penting sekali terjadi, engkau lihat diam aja. Engkau sama sekali tidak tertarik. Engkau sama sekali tidak mempeduli. Karena itu bukan sesuatu yang membuat engkau sukacita. Tapi kenapa ada hal yang lain yang sepele, yang tak penting, engkau senang luar biasa. Karena engkau masih anak-anak. Saudara-saudara, seorang murid masih kecil, kalau dia suruh sekolah tidak mau, suruh dia main dia senang. Dia lebih sukacita di dalam bermain dibanding dari bersukacita di dalam studi. Saudara-saudara, ada pemuda-pemudi yang baca kitab suci berjam-jam. Dia bersukacita di dalam mempelajari firman Tuhan. Saya sangat terhibur. Ada pemuda-pemudi, tidak ada sukacita. Selalu sampai kalau dia pergi main, pergi judi, baru dia senang. Saya tahu ini tidak beres. Saudara, what makes you happy? Coba tanya dong. What makes you rejoice? Tanya sendiri. Yang bikin engkau bersukacita itu apa? Yesus Kristus berkata, waktu itu engkau minta kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada engkau, sukacitamu akan penuh. Itu uang? Itu seks? Itu kuasa? Itu reputasi dunia? Tidak. Orang yang rohaninya sudah matang sekali. Dia tidak peduli akan hal-hal yang dangkal seperti ini. Karena sukacita dia di dalam Tuhan. Sukacita dia di dalam kebenaran. Sukacita dia di dalam berbuah untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Roma pasal 5 ayat 3 dan seterusnya. Mengatakan karena kita tahu sengsara akan menghasilkan apa. Dan di dalam sengsara Roh Kudus mencurahkan cinta kasih Allah dengan rata di dalam hati manusia. So you can be rejoicing. You can be very happy even though you are suffering. When you are suffering, the joy of God, the love of God was put down and filling your heart. Karena disitulah kerohanianmu lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dikatakan setelah mereka dipukul, dicambuk, lalu mereka bersukacita. Nah ini heran. Kenapa? Karena mereka rasa mereka patut layak menderita bagi Tuhan. Loh, layak menderita bagi Tuhan menjadi sukacita. Artinya apa? Karena kalau dipilih untuk menderita untuk Injil, inilah orang yang paling dipandang tinggi oleh Tuhan. Tuhan tidak pakai orang kafir. Tuhan tidak pernah memakai malaikat untuk mengabar Injil. Kenapa? Malaikat mempunyai fasih yang luar biasa. Mempunyai kuasa yang luar biasa. Mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau Stephen Tongkotbah bisa capek, bisa linu, bisa capek, bisa kurang enak tidur. Malaikat tidak usah. Khotbah terus tidak usah vitamin. Khotbah terus tidak usah injeksi. Dia karena mempunyai kekuatan yang luar biasa. Malaikat adalah yang berkuasa besar dan yang mentaat perintah Tuhan. Ini kitab suci. 大有能力顺从天父命令的天使. Mereka berkuasa besar. Tapi malaikat itu bersukacita karena apa? Kalau di dunia ada orang bertobat.
Di dunia kalau ada satu orang bertobat, di surga beribu-ribu malaikat akan bersorak-sorai, bersuka cita. Their joy will be filled because the work of God be done. They will rejoicing because they see so many converts come to Jesus Christ. Saudara-saudara, sukacitamu karena apa? Dapat lotre, itu hanya menyatakan dangkalmu saja. Apa yang kau minta dan apa yang diberikan, apa yang menjadi engkau sukacita, itu satu siklus yang menyatakan di mana your goal of your life. Hidupmu mempunyai tujuan apa? Hidupmu mempunyai sesuatu titik terakhir yang engkau akan capai. Itu apa? What is the telos of your life? Apakah tujuan terakhir? Bersuka cita karena permintaanmu dikabulkan. Permintaan apa? Permintaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada satu hal yang menjadi dalil. Yang kau minta sesuai rencana Tuhan, maka Tuhan senang sekali. Lalu Tuhan senang memberikan apa yang kau minta sesuai kesenangan Dia. Engkau sukacita penuh. Saudara-saudara. Nah ini dalil. What you ask from God is according to the will of God. And when God give it to you, God is rejoicing and you are also rejoicing. Kalau engkau minta sesuatu sesuai pimpinan Tuhan, maka setelah diberikan, Tuhan senang, engkau juga senang. Saya tanya, kalau kita minta sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, lalu Tuhan kasih kita senang, Tuhan dah senang, bagus tak? Jawab dong. Nggak berani jawab ya. Nah saudara, kedua hal, kalau kau sedih, saat sama seperti Tuhan sedih, maka sinkron Tuhan sedih, kau suka sedih. Itu berarti engkau dicintai oleh Tuhan. Nah engkau jarang dengar bagian seperti ini kan. Dalam khotbahmu, saya dulu heran. Kenapa John Sung itu sifatnya begitu keras. Suka marah-marahin orang. Tapi tidak pernah dimarahin oleh Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan dari Alkitab sesuatu pengertian yang luar biasa. Apa itu? Mungkin engkau tidak pernah dengar. Waktu Musa turun dari gunung. Lalu dia melihat orang Israel menyembah akan lembu emas. Waktu itu Musa senang atau susah? Musa memuji atau marah? Marahnya sampai apa? Sampai kurang ajar. Marah sampai 2 batu lok yang tulisannya dari tangan jari Allah sendiri dilempar. Saudara berani enggak? Engkau marah terus. Surat dari presiden kau robek. Loh kau ketawa, jawab dong, berani enggak? Engkau kurang ajar, saya robek ini surat. Loh ini punya presiden. Loh. Lalu presiden tanya, suratku kau apain? Aku robek. Masuk penjara. Kurang ajar lu ya. Ini surat tanda tangan presiden kau robek. Kalau presiden suratnya robek, engkau pasti dapat masalah. Apalagi tangan Tuhan Allah sendiri mengukir di dalam batu loh. Bagaimana cara ukirnya tangan Tuhan? Saya tidak tahu ya. Tapi di dalam Ten Commandment, itu satu film daripada Hollywood, 50 tahun yang lalu, Charles Heston yang menjadi pelakunya. Waktu itu dia lihat Musa berada di gunung. Lalu ada api datang. Api itu mengukir di batu. Dan itu dianggap tangan Tuhan yang ukir sendiri. Waktu itu Musa pecahkan 2 batu itu. Marah luar biasa. Lalu Tuhan menghukum dia. Tidak. Kenapa tidak? Karena kebetulan waktunya sama marah-marah. Waktu itu Musa marah. Persis saatnya Tuhan juga marah. Maka Tuhan bilang, di dalam marah pun kita sinkron. Kawan baik, kawan baik. Dari situ saya mengerti kenapa John Sung marah-marah. Tapi Tuhan tidak hukum dia. Karena dia memarahi gereja. Persis Tuhan sedang mau marahin gereja. Saya dulu juga anak muda kan. Jangan lupa loh, aku dulu lebih muda dari kamu. Benar gak percaya, tanya orang dulu. Waktu saya dulu bukan saya muda, lebih ganteng dari kamu.
Pada waktu itu saya kalau marahin orang diam kebaktian, saya kadang-kadang sudah marah, guilty feeling. Kenapa sih saya pendeta yang muda, mesti marah-marahin gereja, mesti bikin banyak orang rasa tidak enak. Kalau ada Roh Kudus mesti penuh kasih, tidak mungkin marah. Kalau begini, kalimat ini kalau betul, waktu Yesus marah, saat itu Yesus pun tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus pernah marah tidak? Pernah? Sama kamu? Apa sama lain? Yesus marah, usir yang jual binatang, yang jual uang, yang tukar uang di bait Allah. Semua diusir Yesus. Dia marah luar biasa. Tapi saudara-saudara, apakah berarti waktu Yesus marah saat itu dia tidak Roh Kudus? Justru marah berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Saya sudah bicara di sini 13 tema mengenai pengkudusan emosi, the sanctification of the emotion. Sebenarnya seri yang lain, the sanctification of reasoning power. Dan seri yang lain, the sanctification of human will, sanctified volition. Yaitu kemauan yang sudah dikuduskan. Ini tidak ada waktu satu persatu. Dan saudara-saudara, tapi saya kasih tahu sama saudara. Kalau engkau marah, persis sinkron dengan kemarahan Tuhan Allah, engkau tidak berdosa. Waktu Tuhan marah, Tuhan sulit mencari orang yang menjadi saksinya. Saudara, tapi Tuhan bilang, maukah kabarkan cintaku? Oh mau Tuhan, kabar-kabar Tuhan mencintai kamu. Engkau disambut mana-mana. Maukah menjadi hambaku yang memarahin orang lain sesuai kemarahanku? Tuhan, nanti dulu dong. Saya mesti doa, boleh nggak marahin orang lain? Kalau sudah marahin orang lain, dimarahin kembali, saya cilaka. Kalau pendeta marah-marah ke orang lain, tidak ada undang, makan apa? Lebih baik jangan. Tuhan akan mengatakan, hanya mereka yang bersuka cita sesuai sukacitaku, itu hambaku yang sinkron. Mereka yang sedih sesuai dengan kesedihanku, itu hambaku yang sinkron. Hanya mereka yang marah sesuai saya dengan marah, maka dia sinkron kepadaku. Dengan demikian saya mengerti hamba Tuhan seperti John Sung, seperti John Rice dan yang lain-lain. Yang pada waktu mereka memarahin gereja dengan begitu sengit, berani luar biasa. Saat itu Tuhan mengetahui dia mendapatkan hamba yang sinkron. Menjadi wakil Tuhan, duta besar cinta kasih banyak. Yang menjadi duta besar Allah untuk mengkuduskan gereja, memarahi orang yang berdosa, hampir tidak ada. Maka kadang-kadang pada waktu Tuhan membangkitkan orang yang berani marah berdasarkan kemarahan dia, orang itu diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Martin Luther mengatakan satu kalimat yang saya kaget. Sudah 40 tahun pernah membaca kalimat, sampai sekarang masih kaget. I never work better than when I'm inspired by anger. Saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih baik daripada saat saya mengerjakan pekerjaan Tuhan yang diinspirasikan oleh kemarahan. Pertama kali saya baca, saya kaget loh. Hamba Tuhan marah-marah dan itu pekerjaan bisa baik. I never work better than when I am inspired by holy anger. Kemarahan suci Tuhan tiba kepadaku. Saya bersama-sama Tuhan memarahi orang-orang Kristen yang tidak bertobat. Saat itu pekerjaanku lebih baik dari biasa. Kadang-kadang saya lihat banyak pendeta terlalu baik, tidak pernah marah, maka pekerjaannya tidak pernah menjadi pertolongan. Gerejanya tidak pernah maju karena tidak pernah dimarahi. Alkitab mengatakan, oh Tuhan, waktu engkau marah, menyatakan suci adanya. Waktu engkau menegur, menyatakan engkau adil adanya. Allah yang adil, Allah yang suci. Kapan kita mengerti dia adil? Kapan kita sadar dia suci? Saat dia marah, saat dia menegur dosa. Di situ baru kita tahu. Saudara-saudara, bersukacitalah sesuai dengan sukacita Tuhan. Dan apa yang menjadi sukacitamu? What makes you happy? What cause you rejoice? Silakan introspek diri sendiri. Apakah yang bikin saya bersukacita? Apakah yang bikin saya penuh dengan sukacita dari Tuhan? Pada saat engkau melihat pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan jadi. Apakah yang bikin engkau marah-marah? Apakah yang akibatnya engkau menegur orang? Engkau marah,
engkau menegur orang karena manusia menyeleweng dari Tuhan. Karena dosa melanda gereja. Karena kesucian sudah kehilang. Saudara-saudara, seorang kemanten yang menunggu mempelai laki datang hari itu mau nikah. Dari pagi-pagi, saya tahu biasa pakai baju 2 menit, terus pergi. Tapi kemanten bisa nggak 2 menit? Hari ini mau nikah, pakai baju terus pergi nikah. Dan ada orang gila kayak begitu kan? Oh, yang sudah nikah tahulah jam 4 sudah bangun. Karena tidak bisa tidur. Hari ini saya mau nikah loh. Tapi jangan ngomong, mau nikah. Jam 8 sudah pergi salon. Terus rambutnya diapain, dicuci atau saya tidak ngerti, saya bukan perempuan. Lalu dikaru-karu, disabuni, semua selesai. Wah, dia bikin tadi sarang burung di atas. Terus alis yang tadi tipis sekarang, wah jadi alisnya Chow Enlai. Lalu mukanya merah jadi biru seperti kucing. Sudah gitu pakai pakaian, wah mesti ini gini. Semua dihias sampai berjam-jam. Selesai, sudah lihat jadi orang lain. Waktu saya nikah, saya mengatakan wanti-wanti, tidak boleh warna-warni. You mau jadi nyonya hamba Tuhan, minta salon sesederhana, senatural. Kalau enggak, saya lihat waktu nikah, lihat kok orang lain, saya lari. Kalau lari, tidak ada mempelai laki, lu nikah sama orang lain saja. Saudara-saudara sekalian, banyak orang itu menyatakan satu topeng pura-pura. Nah, sungguh-sungguh, just be what you are. Ya, saudara-saudara. Lalu sukacita yang asli adalah sukacita sesuai sukacita Tuhan. Duka cita yang asli, duka cita sesuai duka cita Tuhan. Kesenangan yang asli, kesenangan sesuai kesenangan Tuhan. Kemarahan yang sejati, kemarahan sinkronisasi dengan kemarahan Tuhan. Dengan demikian kita mendapat berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, semua yang kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Kenapa? Tidak usah pakai umpama lah, langsung ngomong saja. Kalau orang lapor sesuatu terus bicaranya panjang, pakai umpama. Saya bilang, tidak usah umpama, langsung ngomong. Apa lu ngomong? Nah, sudah seperti ini patong. Kalau gini mirip seperti sesuatu menurut dulu. Saya tidak usah dengar. Sekarang mau ngomong apa? Ngomong apa? Saya tanya apa? Jawab apa? Saya tanya, ini kali yang datang berapa orang? Ya ini kali karena hujan, lalu macet. Sesudah itu terus ya banyak orang tidak bisa datang. Sehingga akhirnya saya tanya berapa orang? Ya tidak tahu. Nah, tidak usah jawab dong. Saya tanya berapa orang? Jawabnya macet, hujan, ada orang sakit, ada orang tengah jalan. Kelihatan kawannya terpikir tidak jadi datang. Sesudah berapa orang? Ya tidak tahu. Ya sudah tidak usah jawab. Karena semua yang tidak perlu dihindarkan, langsung bicara saja. To the point. Yesus berkata, aku tidak pakai kiasan bicara kepadamu. Aku langsung belak-belakan, langsung terus terang bicara sama kamu. Nah, di sini saya akan mengatakan 2 hal keistimewaan Yesus Kristus dibanding dari semua pendiri agama. Pendiri agama yang mengajar pakai kiasan, pakai umpama tidak banyak. Tetapi Yesus banyak. Perumpamaan anak terhilang. Perumpamaan sesuatu. Ada orang bilang termasuk Lazarus dan orang kaya. Itu semua perumpamaan. Perumpamaan Yesus tidak kalah banyaknya sama mujizat Yesus. Nah, ini tidak pernah terjadi. Alkitab mengatakan Yesus melakukan 35 kali mujizat. Nah, Yesus Kristus tidak mendebatkan. Dia mengatakan, jika engkau tidak percaya apa yang ku katakan, percayalah apa yang ku lakukan. His word is full of the parables. And his deed is full of miracles. Ini 2 tidak ada pada pendiri agama yang lain. Tidak ada parabel yang begitu ceria, yang begitu sederhana, tapi mengandung makna begitu dalam, begitu padat. Saudara-saudara, Yesus memberitakan manusia sudah menyeleweng dari Tuhan. Manusia sudah berdosa. Manusia harus kembali. Kalau tidak kembali, manusia seperti binatang. Dia tidak ngajar seperti ini. Orang mengajar seperti ini, pengetahuannya harus hebat sekali. Tapi Yesus lebih hebat. Engkau mengerti tentang umat manusia, caranya ada, dengarlah sesuatu umpama anak terhilang.
Begitu mengatakan anak terhilang, langsung semua kebenaran teologi tentang rebellious man, tentang the redemption of God, tentang repent and return to the Father and forgiveness, semua tercatat. Dia satu cerita anak terhilang yang begitu enak, begitu gampang didengar. Yang tidak ngerti tidak tahu kebenaran di dalamnya, hanya dengan ceritanya. Yang ngerti memperdalam sampai sedalam-dalamnya, tetap tidak bisa tuntas. Ini adalah ajaran kitab. Ini adalah Yesus Kristus. He give parables and he perform miracles. Parables and miracles is uniqueness of the ministry of Jesus on this earth. Saudara-saudara, saya dulu kasih banyak kiasan. Nanti ada hari tiba, saya tidak lagi bicara kiasan kepadamu. Saya bicara langsung terus terang kebenaran kepadamu. Dia mulai memikirkan tentang hal-hal yang penting pada ayat-ayat yang terakhir ini. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Memberitakan Bapa dengan terus terang. Sudah kali-kali dia mengatakan, I come from Father. I come from Father. My Father in heaven. Your Father in heaven. My Father is your Father. Sudah banyak kali mengomong. Tetapi dia mengatakan di sini, saya tidak pakai kiasan lagi. Saya akan langsung terus terang mengajarkan tentang Bapakku kepadamu. Dan dia mengatakan kalimat yang terakhir di sini, aku sudah mengasihi. Engkau sudah mengasihi aku. Dan engkau percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah, kalimat terakhir ini adalah engkau sudah percaya bahwa aku datang dari Allah. Padahal kapan mereka mengatakan kalimat ini? You are Christ. You are the Son of the living God. Itu dikatakan. You are sent by God directly from God to us. Kalimat ini belum munculkan. Tapi Yesus tahu. Mereka sudah mulai percaya. Yesus mengatakan, kamu sudah tahu. Dan sudah percaya dan tahu kalau aku datang daripada Allah Bapa. Dan sekarang kalimat yang paling penting muncul di ayat ke-28. Aku datang dari Bapa. Dan aku masuk ke dalam dunia ini. Dan aku meninggalkan dunia ini. Dan aku kembali lagi kepada Bapa. 4 kalimat. I come from the Father. And I enter into this world. I will depart from this world again and return to my Father. Pada waktu saya mengajar kitab Yohanes di Washington DC, di Reform Institute, saya memakai 4 kalimat ini menjadi ringkasan seluruh Injil Yohanes. I come from Father and I enter to this world. Incarnation. I depart from this world, I return to my Father. Ascension. Incarnation turun, ascension naik. Incarnation Allah menjadi manusia. Ascension manusia kembali kepada Allah. Siapa dia? Satu-satunya orang yang dari Allah jelma menjadi manusia. Kristus. Satu-satunya manusia pulang pergi mendapat nama tertinggi di surga. Kristus. Christ is the only person in the human history come from Father to the world and depart from the world and return to the Father. Saudara-saudara, semua nabi, semua ahli agama, semua ahli kebudayaan, tidak ada satu yang mempunyai 2 jalan ini. Come from Father to the world and return from the world to the Father. Ini hanya Yesus. Tidak ada satu yang seperti Yesus mengatakan, I come from my Father. Which Father? Joseph? No. Pada waktu Yusuf cari dia, menemukan dia di dalam bait Allah. Tidak tahukah kami orang tua mencari engkau dengan susah? Jawab Yesus, tidak tahukah engkau, aku harus senantiasa di dalam rumah Bapakku. Bukan kamu, Bapakku. Bapakku di surga. Saudara-saudara, I come from my Father. And I come into the earth. And I will depart from this world and return to my Father. 2 ways traffic is the right way. 1 way traffic is expectation. Saudara-saudara. Setelah mati ke mana? Mudah-mudahan dapat tempat baik di sisi Tuhan. Jadi apa artinya mudahan? Yaitu harap bisa terjadi. Nah, harap bisa terjadi. That's expectation. That's a hope with a basis. Kenapa engkau berani pikir engkau mudah-mudahan dapat tempat baik di sisi Tuhan? Karena saya sudah berbuat baik.
Berbuat baik bagaimana? Menurut ukuran saya berbuat baik. Menurut Tuhan Allah tidak ada satu orang baik. Seorang pun tidak ada. Maka engkau bisa ke surga. Engkau bisa di tempat yang baik di sisi Tuhan. Mudah-mudahan. That's not the answer. Saudara-saudara. Kalau orang mengatakan kita akan pergi langit barat. Langit barat di mana sih? Bumi putar barat jadi timur. Timur jadi barat. Di mana langit barat? Ya langit barat. Ya barat. Barat di mana? Ya barat situ. Di mana? Ya di situ. No answer. Yesus berkata, I come from the Father and I return to the Father. His two-way traffic is his experience. Dia pernah datang dan dia akan pergi lagi. Datang dari Bapa, pulang kembali kepada Bapa. Kepastian certainty 100% of the belief in Jesus Christ is the true hope of human life. Kita mendapatkan pengharapan yang sepenuhnya, kepastian yang mendalam di dalam iman, di dalam diri Yesus Kristus. Yang dia sendiri datang dari sana, dia akan pergi lagi ke sana. Saudara-saudara, engkau tanya surga bagaimana? Yang paling jujur, Mbo. Kenapa Mbo? Aku tak pernah tahu. Hidup aja tak tahu apa artinya. Mati mana tahu? Kau tak pernah mati. Jadi kalau mati dulu gini. Lu gak tahu pernah mati? Ya belum mati. Kau tahu mati gak? Kira-kira. Yesus lain. Orang yang pernah mati, tak pernah balik. Pernah tak? Orang kan, saya datang dari kematian. Langsung semakin. Lalu kematian bagaimana? Bagaimana kita mengetahui apa artinya kematian? Apa artinya dunia akhirat? Apa artinya dunia rohani yang lebih dari kematian? Tak mungkin tahu. Tapi Yesus mengatakan, engkau kira saya tak tahu? Saya beritahu, saya dari Bapa. Tapi itu, dan saya kembali dari dunia, pulang kepada Bapa. Sudah kita sadar. Jangan kita menyelesaikan Alkitab. Lalu kita mau belajar how to pray according to the prayer of Jesus. Sudah tahu seluruh kitab suci, cuma ada satu orang bisa tahu apa yang dituangkan Yesus kepada Bapa. Siapa dia? Yohanes. Kenapa Petrus tidak tulis? Kenapa Paulus tidak menyinggung? Kenapa Yakobus tidak mencatat? Kenapa semua rasul tidak pernah menyinggung hal ini? Satu-satunya yang berani tulis satu pasal dengan doa Yesus kepada Bapa, Yohanes. Saudara jangan lupa, waktu Yohanes menulis kitab Yohanes, Injil Yohanes, dia paling sedikit umur 92. Waktu itu Yesus sudah naik surga lebih 60 tahun. Yesus dilahirkan 4 tahun sebelum Kristus. Yesus dilahirkan teori kedua 6 tahun sebelum Masehi. Karena hitungnya dulu ada salah. Sekarang kita cek sampai tuntas 2 teori. Yesus dilahirkan 4 tahun sebelum Masehi. Lalu kalau sebelum Masehi 4 tahun, 33 tahun setengah Yesus mati atas salib. Berarti dia mati kira-kira umur 30 atau 29. Tahun 29 atau 27 Yesus dibangun di atas salib. Lalu Yesus sudah naik ke surga sesudah itu sampai tahun 90 lebih. Berarti ya Yohanes sudah hidup lebih 60 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Kalau demikian dia adalah umurnya paling panjang, melayani Tuhan paling panjang. Yohanes dipanggil kira-kira umur berapa? Belasan tahun. Dia paling muda loh. Petrus sudah jenggotan, ada mertua. Yohanes masih seperti anak SMA, ganteng-ganteng, muda-muda. Tuhan panggil langsung, dia datang. Tetapi Petrus mati kira-kira tahun 62, mungkin 66. Zamannya Nero. Tetapi Yohanes tulis Injil Yohanes tahun 92, mungkin 96. Saudara-saudara, dia sudah umur lebih panjang 30 tahun dari Petrus dan dari Paulus. Paulus mati dipenggal kepala. Tidak boleh disalibkan karena dia warga negara Romawi. Tidak boleh dihina. Petrus mati disalibkan. Waktu divonis dipaku di atas salib, dia kaget. Masakan saya akan mati bersama Yesus Kristus? Sama-sama caranya. Tolong jangan paku saya. Takut mati ya? Ini nama dipaku? Bukan. Jangan paku saya begini. Paku saya secara terbalik.
supaya kepala saya di bawah, kaki di atas. Kenapa? Karena saya tidak layak mati dengan cara sama dengan Tuhanku Yesus Kristus. Tahun 62 atau 66. Di dalam berapa tahun itu Petrus mati, Paulus mati. Sudah mati, rasul yang penting tidak ada. Gereja mulai kacau. Gnostisisme mulai masuk. Penipuan-penipuan, ajaran yang salah. Dan semua penyelewengan kitab suci sudah menjalar di seluruh kerajaan kekristenan. Di Eropa dan di Afrika Utara dan di Asia Barat. Saudara-saudara. Dan waktu itu mesti ada orang yang melihat salah di mana. Berani berdebat. Jangan membiarkan. Lawan sampai mati. Waktu itu cuma satu orang. Satu-satunya orang melawan semua. Yaitu Yohanes. Yang dulu waktu dipanggil termuda. Semua menghina. Ternyata Petrus Paulus mati. Orang ini bisa meneruskan 30 tahun lebih. Saudara, jangan menghina anak sekolah minggu. Jangan menghina anak remaja. Tidak tahu apa-apa, ingusan. Mungkin mereka setelah kamu mati hidup 30 tahun seperti Yohanes. Saudara-saudara, di tengah kita ada orang seumur saya. Lalu engkau ada yang dengan 5 tahun, ada yang dengan 10 tahun. Saudara-saudara. Dan sekarang saya lihat lagi umur 19. Nah, saudara saya 72, dia 19. Beda berapa banyak? Beda 54 tahun. Ya. Dan ini boleh jadi cucu saya kan. Beda 54 dah. Bukan 15. Boleh jadi cucu saya. Tapi saya harus berkata, orang-orang anak remaja sekarang yang belajar teologi, yang cinta Tuhan, yang mengasihi jiwa yang lain, itulah pengharapan. Never despise, never look down those young people. When John was called, he was the youngest. But the hope of the Christianity is upon those younger generation. Jikalau Tuhan tidak ingat atau tidak mau memanggil Yohanes, kekristenan sudah hancur setelah Paulus dan Petrus mati. Karena yang menjaga gawang, yang berdiri atas menara untuk mengawasi, menara pengawasan, itu tidak ada. Kecuali satu. Yohanes satu orang melawan semua bidat. Dia satu orang melawan semua nabi palsu. Di dalam sejarah lebih 30 tahun. Dia terus menerus melayani dan membela kebenaran. Sehingga Injil Yohanes boleh diturunkan sampai kita hari ini. Sudah 2000 tahun kita masih membaca. Dan paling heran, dia menulis yang tidak ditulis oleh Paulus. Dia tulis yang tidak ditulis oleh Petrus. Dan pasal 17 atau pasal seluruh pasal, semua kalimat doa Yesus kepada Sang Bapanya di surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih cinta-Mu yang membawa kami datang kepadamu. Firman-Mu yang bikin kami beriman kepadamu. Pimpinan Roh-Mu yang mengakibatkan kami setia sampai mati mengabarkan Injil-Mu. Kami berdoa kiranya suara manusia boleh berhenti, suara Tuhan dan pimpinan Roh Kudus terus membimbing dan memelihara kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Berkatilah apa yang kami sudah dengar. Berkatilah semua kebaktian yang Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.